Sudah cukup lama kita ini hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, banyak sekali manusia-manusia yang kita kenal di dunia ini. Banyak orang-orang hebat yang kita kenal di dunia ini. Sehingga terkadang kita ini sedikit berbangga karena kenal dengan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah sekian lama kita hidup di dunia ini, setelah sekian lama kita makan di dunia ini, kita menikmati kehidupan dunia ini, sudahkah kita mengenal yang menciptakan dunia ini? Sudahkah kita dekat dengan yang menciptakan dunia ini? Sudahkah kita ini mempunyai hubungan yang khas dengan yang menciptakan dunia ini? Hadirin yang mulia, ini adalah perkara yang pada hari ini, pada zaman ini, sedikit sekali manusia yang memikirkannya. Manusia-manusia pada zaman ini, mereka memikirkan, mereka berusaha menjaga hubungan-hubungan mereka dengan manusia-manusia. Mereka usaha memperbaiki hubungannya dengan temannya. Mereka berusaha memperbaiki hubungannya dengan saudaranya. Mereka berusaha memperbaiki hubungannya dengan anak dan istrinya. Tetapi jarang manusia yang memikirkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini manusia, mereka kebingungan. Mereka bingung ketika melihat saudaranya marah dengannya. Mereka bingung apabila mereka telah berbuat kesalahan kepada keluarganya. Tetapi sedikit manusia yang mereka bingung ketika mereka berbuat salah kepada Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang terpenting dalam kehidupan seorang manusia. Tidaklah Allah menciptakan manusia, memberi rizki kepada manusia, menciptakan segala perkara yang dibutuhkan manusia, kecuali agar manusia ini kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka mengenalku, kata Allah. Jadi hadirin yang mulia, apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita buat di dunia ini, ketika usaha itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak menjadikan kita kenal kepada Allah, tidak menjadikan kita memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah usaha yang tidak ada artinya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menjadikan kita dinilai oleh Allah sebagai hamba yang melaksanakan tugasnya. Seperti seorang santri, ketika dia datang di pesantren, dia memasak siang hari, malam hari, pagi hari, dia menghabiskan waktunya untuk memasak, maka dia tidak akan pernah dikatakan sebagai seorang santri. Kenapa? Karena tugas seorang santri adalah mengaji, mempelajari ilmunya Rasulullah SAW. Begitu juga hadirin yang mulia, walaupun kita di dunia berbuat baik kepada semua manusia, harta-harta yang kita miliki kita berikan kepada semua manusia, kita menjaga hubungan dengan presiden kita, kita menjaga hubungan dengan anak istri kita, tetapi kalau kita tidak pernah usaha mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Fa-ahbata a'malahum, Allah akan menghancurkan semua amal kita, na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berusaha mengenal Allah, berusaha mendekat kepada Allah, berusaha mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa hadirin yang mulia? Inilah kunci kebahagiaan.
Inilah kunci kesuksesan. Hari ini hati kita begitu gundah, begitu gelisah, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan rasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu sebetulnya bukan kurang, tetapi karena kita belum kenal dengan pencipta kita. Ketika seorang manusia dia telah mengenal Tuhannya, maka dia tidak akan pernah merasa kurang di dalam hidupnya. Dia sudah merasa cukup, kenal dengan Allah pun sudah cukup. Walaupun dia tidak merasakan kesehatan, walaupun dia tidak pernah merasakan kekayaan, walaupun dia tidak pernah merasakan pujian di dalam hidupnya. Suatu ketika ada seorang dia jalan-jalan di pinggir pasar. Maka dia menemukan seorang manusia yang dia ini buta matanya, dia lumpuh kakinya, kudis kulitnya, tetapi mulutnya tidak berhenti mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terpancar dari wajahnya kegembiraan. Maka orang tadi tanya, wahai bapak, kenapa engkau begitu tampak gembira dan selalu mengucapkan Alhamdulillah, padahal kedua matamu tak dapat melihat, kedua kakimu tak dapat melangkahkan kakimu. Kenapa engkau begitu gembira? Maka orang tadi mengatakan, wahai fulan, kamu lihat sekelilingmu. Mereka punya mata, mereka punya kaki, mereka punya kesehatan, tapi Allah tidak memberikan mereka rasa kenal kepada Allah. Mereka tidak ingat kepada Allah. Di antara ribuan manusia yang ada di sini, hanya aku yang ingat kepada Allah. Bukankah ini adalah nikmat terbesar? Hadirin yang mulia, ketika orang itu sudah kenal dengan Allah, dengan mengatakan Allah sudah cukup semuanya, dia tidak ingat dengan masalahnya, dia tidak ingat dengan gangguan-gangguan di sekitarnya, dia tidak mengkhawatirkan ketakutan, mengkhawatirkan gangguan, tidak mengkhawatirkan kemiskinan, karena Allah telah dia kenal. Hadirin yang mulia, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ingatlah, sesungguhnya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan di dalam hati mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan di dalam hati mereka. Karena apa? Karena mereka telah cukup dengan Allah, karena mereka telah kenal kepada Allah, kenal dengan yang menciptakan dunia, dan kenal kepada yang menciptakan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam sisa-sisa kehidupan kita ini, yang entah masih berapa lama lagi, entah masih berapa tahun lagi, masih berapa bulan lagi, masih berapa hari lagi, kita tidak tahu. Maka gunakanlah sisa-sisa waktu kita untuk berusaha mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang manusia, dia tidak akan bisa mengenal Tuhannya dengan sebenarnya sebelum dia mengenal siapa dirinya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Penghalang yang sebenarnya menjadikan seorang manusia jauh dari Tuhannya, menjadikan seorang manusia tidak pernah mengingat Tuhannya, menjadikan seorang manusia tidak punya hubungan dengan Tuhannya. Karena apa? Karena dia salah di dalam menilai dirinya. Hadirin yang mulia, pada hari ini kita belum mengenal siapakah diri kita yang sebenarnya. Kita merasa diri kita adalah seorang yang kuat, seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang mampu berbuat apa-apa, seorang yang mempunyai kekuasaan, seorang mempunyai kehormatan. Hadirin yang mulia, itu bukanlah sesuatu yang nyata. Itu adalah hanya perasaan saja, hadirin yang mulia. Bila kita lihat sebenarnya siapakah kita? Khuliqa halu'a. Manusia ini adalah makhluk yang dikatakan oleh Allah suka mengeluh. Kepanasan mengeluh, kedinginan mengeluh, kelaparan mengeluh,